Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tito Fariski dengan NIM 111910266, kelas MA 19A4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perubahan. Sebelumnya saya di sini ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa materi yang saya akan bawakan ini bersumber dari sebuah buku yang berjudul Manajemen Perubahan, yaitu yang ditulis oleh dosen saya sendiri, Ibu Draretno P. Setianingrum MM. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat UTS atau tugas. Oke, langsung masuk saja ke pembahasan pengertian perubahan. Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Nah, perubahan mulai disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi diawali sekitar 40 tahun yang lalu. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produk yang akan dihasilkan. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Jadi, manajemen perubahan itu sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, perubahan sendiri dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Tidak banyak orang yang suka akan perubahan. Namun walau begitu, perubahan tidak dapat dihindarkan, harus dihadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu, maka diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat mengarah pada titik positif. Dan dalam dunia yang terus berubah ini, seperti halnya pesat yang mendunia dan teknologi baru, maka sangatlah esensial dunia bisnis juga harus sanggup berubah agar terus sukses. Lalu tentunya ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, pasti ada saja kan masalah-masalah yang terjadi dalam perubahan itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas masalah apa saja yang terjadi dalam perubahan. Masalah yang paling sering muncul tuh biasanya, yang paling menonjol tuh penolakan atas perubahan itu sendiri. Nah, istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan atau resistency to change. Lalu pertanyaannya, mengapa perubahan itu ditolak? Di sini terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan, yaitu yang pertama, inersia struktur. Nah, inersia struktural ini apa? Jadi, inersia struktural ini artinya penolakan yang terstruktur, organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Lalu yang kedua, ada fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Nah, jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan akan sulit berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, alasannya adalah inersia kelompok kerja. Nah, lalu ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalangi. Sebagai anggota serikat pekerja, walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan. Nah, namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah.
Yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian. Nah, perubahan dalam pola organisasial bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar yang tadinya kita menggunakan juru gambar karena pesatnya teknologi. Yang tadinya menggunakan juru gambar jadi berganti atau berubah menjadi menggunakan komputer untuk merancang suatu desain. Jadi itu. Lalu yang kelima ada ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan. Nah, mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. Lalu yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Nah, kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Lalu di sini ada taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi, yang kedua partisipasi, memberikan kemudahan dan dukungan, negosiasi, manipulasi, dan kooptasi, dan yang terakhir paksaan. Oke, lanjut. Lalu ada tujuan dan manfaat. Perubahan itu sendiri pasti mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Lalu apa tujuan dari perubahan itu sendiri? Nah, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Lalu siapa saja pelaku perubahan itu sendiri? Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi, atau bisa disebut sebagai legitimacy of change. Nah, mereka sendiri biasanya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan formal dan dianggap sah. Lalu yang kedua ada para pendorong dan penganjur perubahan, atau bisa disebut sebagai instigators of change. Mereka biasanya adalah orang-orang yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik di lain tempat. Nah, lalu yang terakhir ada para fasilitator perubahan, atau biasa disebut sebagai facilitators of change. Mereka biasanya adalah orang-orang yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Nah, usaha-usaha perubahan dari pelaku instigators of change lah yang paling sering mendapat sambutan baik. Alasannya kenapa? Karena mereka biasanya yang pertama membawa ide-ide segar dan baru. Lalu mereka juga membawa suatu pandangan baru yang objektif terhadap aktivitas yang ada. Memiliki potensi untuk menciptakan suatu jaringan kerja baru. Lalu mereka juga berani menentang status quo. Nah, yang terakhir juga mereka berani untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu di sini ada yang terakhir, tipe-tipe perubahan organisasi. Tipe-tipe perubahan organisasi itu sendiri di sini ada 3. Yang pertama ada developmental change. Developmental change ini adalah sebuah perubahan kecil, biasanya berupa sebuah pengembangan organisasi, perbaikan ala kadarnya, perubahan rancangan mata kuliah di perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, biasanya perubahan ini memerlukan waktu 1-2 tahun. Lalu yang kedua ada transitional change. Nah, perubahan transisi ini misalnya berupa perubahan kurikulum atau keterkaitan antar mata kuliah yang ada, pengadaan perpustakaan di kampus, perubahan jumlah mahasiswa baru yang diterima, dan sebagainya. Nah, biasanya perubahan ini memerlukan waktu 3-5 tahun.
Nah, lalu yang terakhir ada transformation change. Nah, perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis, misalnya perubahan struktural, pengangkatan pegawai, pembukaan jurusan atau prodi baru dan sebagainya. Biasanya perubahan ini memakan waktu mulai 1 tahun sampai 1 dekade ke depan. Nah, oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.